Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk kita boleh datang kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah, dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-8, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-22. Saya akan membacakan di ayat yang ke-20 hingga 22. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-8 ini berbicara tentang air bah surut. Jadi setelah air bah turun mengendangi seluruh bumi, kemudian kapal atau bahtera-Nuh terapung-apung sekian waktu lamanya, tibalah waktunya untuk air bah itu surut. Menarik apa yang dilakukan oleh keluarga Nuh. Keluarga Nuh ketika mereka selamat dari situasi kondisi yang terjadi pada saat itu, di ayatnya yang ke-20 memberikan keterangan bahwa lalu Nuh kemudian mereka itu mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ada ucapan syukur yang mereka lakukan kepada Tuhan sebagaimana yang mereka kerjakan pada saat itu. Tentunya hal ini mengingatkan kita bahwa hidup kita tidak lepas dari ucapan syukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, firman Tuhan ajarkan dan katakan kepada kita mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan tentunya ini harusnya juga menjadi bagian di dalam hidup kita. Nuh mengajari kita, mengingatkan kita bagaimana kita tahu mengucap syukur, tahu bagaimana kita mengembalikan segala sesuatunya kepada Tuhan. Nuh sudah lakukan hal ini, dan menarik, ini menjadi bagian di dalam hidup kita. Sudahkah hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang kita alami? Mungkin tidak selalu sesuatu yang baik menurut kita, tetapi percayalah sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, semuanya pasti yang terbaik yang Tuhan berikan. Saat ini bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mengucap syukur? Sudahkah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita? Dari peristiwa ini juga kita melihat ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya,
Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah aku lakukan. Tuhan tahu bahwa sesungguhnya Tuhan sangat mengasihi manusia. Kalaupun Tuhan memberikan pelajaran, memberikan hukuman kepada manusia, itu juga Tuhan sudah memberikan peringatan, nasihat, dan harapannya saya percaya Tuhan tidak mau menghukum. Tapi karena manusia yang tidak sadar, yang dimana manusia juga tidak menyadari akan kesalahannya, Tuhan memberikan hukuman ini. Tetapi bagian ini dengan jelas dikatakan bahwa aku tidak akan menghukum manusia lagi. Hal ini menunjukkan bahwa Allah menyadari akan apa yang dilakukan pada saat itu, yang tentunya menjadi harapan bagi kita hari ini. Kesempatan yang Tuhan berikan ini kiranya boleh menolong dan membawa kita untuk hidup lebih baik. Bukan berarti kalau Tuhan tidak menghukum lagi membuat kita jadi sesuka hati kita, semena-menanya kita. Tidaklah demikian. Melainkan bagaimana kita hari ini belajar menghargai kasih karunia yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita menyadari akan kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Bagaimana hari ini kita meresponi berkat-berkat Tuhan? Sudahkah kita mengucap syukur? Bagaimana ketika Tuhan memberikan peringatan-peringatan kepada kita? Sudahkah kita menyadarinya? Menganggap itu sebagai kesempatan yang sudah Tuhan berikan? Atau kita mengabaikan dan membiarkannya? Kita belajar dari peristiwa ini. Mari belajarlah senantiasa untuk mengucap syukur. Dan ketika Allah memberikan peringatan, mari kita sadari dan tentunya ini menjadikan kesempatan untuk kita boleh bertobat kembali kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk setiap berkat dan pemeliharaanmu di dalam hidup kami. Kami sadar kami seringkali masih jatuh di dalam dosa, kami gagal mengasihi Engkau, kami gagal mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih juga ketika Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami boleh menyadari akan dosa dan pelanggaran kami. Tolong kami ya Tuhan, dan biarlah kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan agar kami menggunakan dengan baik, dan kiranya hidup kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa seru kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya boleh menolong dan mengingatkan kita untuk kita boleh senantiasa hidup memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.